dengan menggunakan becak yang dihiasi bendera merah putih. Apa maksudnya nih? Begini, kemarin memang waktu datang sini kita belum tahu siapa itu Husaini. Maka dia minta bagaimana kita jemput, enggak perlu. Saya bilang, kita keras saja. Karena kita enggak tahu kalau lawan kita. Tapi begitu sampai di sini kita lihat itu teman kita. Nah teman, kalau Cut Agam merah putih, dia juga surah merah putih. Ya dulu yang dulu, kita enggak mau dengar yang dulu. Sekarang yang sekarang. Nah, membantu merah putih. Kalau begitu aku kibarkan bendera merah putih. Tolong becak-becak ini mengantarkan beliau itu dengan merah putih. Apakah dari KPA Abbas sendiri memang sengaja merekrut Tidak, begini. untuk datangkan provinsi baru gimana? KPA Abbas dari awal sudah memberitahukan kami tolong dibantu. Soal GAM, soal tidak GAM kita nggak ada urusan itu. Tolong kami dibantu Aceh Barat Selatan. Kenapa kami minta begitu? Karena begini, Gubernur Aceh atau pimpinan-pimpinan di Banda Aceh sekarang tidak ada kepedulian sama kita. Apapun tidak ada kepedulian. Kalau kita bilang ini nggak boleh, ini nggak mau, ini nggak ada urusan. Apa kau bilang? Jadi kalau begitu kita mau buat provinsi sendiri. Nih, ya kita mau buat provinsi sendiri. Sebenarnya rencana kita ini bukan sekarang, sebelumnya. Kenapa sekarang udah gergetan kita semua? Karena pimpinan di atas juga nggak mau dengar kita. Ya bukan mau dengar lah, koordinasi lah. Karena kebersamaan ini semua bisa kita kesanakan kalau udah kebersamaan. Tapi kalau masing-masing ini mau begini, ini mau kapan kita bisa maju Aceh ini? Aceh ini bukan tuntut apa, tuntut perut, semua tuntut perut. Membangun Aceh ini bukan membangun negeri bendera, bukan membangun lambang, membangun perut. Ini tukang becak ngapain dia mau ke sini? Karena dia cari duit. Nih, cari duit. Dia di sana juga. Kenapa dia membuat becak? Cari duit dia. Nah, tapi yang dicari juga sekarang berapa lah? Ini tolong di kita ini jangan memikirkan yang macam-macam, memikirkan perut rakyat. Maka kami sekarang Aceh Barat Selatan karena di sini hasilnya cukup banyak. Emas ada, batu bara ada, kemudian marmer ada, minyak ada, kemudian gas ada semuanya. Kalau di sana nggak mau, kami yang bikin sendiri. Nah, biar rakyat ini makmur, biar rakyat ini segar, biar dia kenyang. Mengenai perencanaan perobatan Wali Nanggro atau Kanun Wali Nanggro akan didirikan di Aceh yang itu menjelang 4 Desember mendatang. Tanggapan daripada masyarakat Pantai Barat Selatan sendiri seperti apa tuh lembaga Wali Nanggro ini? Kami belum sepakat karena begini, Aceh ini nggak bisa berdiri sendiri, sudah ada UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kalau kita masih di bawah NKRI, ikut itu. Nah, di situ boleh ada Wali Nanggro. Wali Nanggro itu mengurus adat kemukiman sampai ke desa. Boleh, silakan. Pasal 99 apa? Saya enggak tahu, belumlah orang kampung itu ya. Kita enggak tahu itu. Nah, jadi itu ada di UPA. Peganglah UPA, jangan sebutan MOU sebenarnya enggak ada urusan lagi. Itu bumbu-bumbu yang jadi UPA. Bumbu-bumbu kau bikin kue apam. Yang kau makan itu kue apam, bukannya ada gula, ada kelapa, naino. Enggak ada itu, enggak ada apem itu. UPA itu sudah apem, mainkan kau itu. UPA. Kalau sepakat sama dia, oke. Ya. Tapi kalau nggak sepakat bagaimana? Di sini kita bikin begini, di sana bikin itu kita ribut. Orang hantam kita, orang perang. Cut Agam tidak mau berperang, tidak mau ribut. Mau kita saling asah, saling asih dan saling asuh semuanya. Atas bawah. Karena begini, kalau ini yang di bawah, ini adik-adik ini tidak kita kenyangkan perut, ini akan ribut. Ini becak disepak, ini Cut Agam disepak. Tapi kalau perutnya kenyang, aku bilang, hei mbak becak yang teratur, ini semua teratur mereka. Jadi itu. Berarti intinya lembaga Wali Nanggro boleh ada, tapi begini, boleh ada, tapi kita sesuai dengan UPA. Karena begini, lembaga Wali Nanggro di kita nih, kalau kita ulang ke Wali Nanggro ini. Di kita kan kami melihat kanun, baca kanun nih, ya, baca kanun yang ada. Itu Wali Nanggro di atas gubernur dengan DPRA.
Nah, yang mau apa? Yang tertinggi di sini adalah gubernur, bukan wali negara. Wali negara mengatur politik dan pemerintahan. Kita nggak sepakat. Tapi kalau kau ngatur sana mukim dengan kecil, oke. Yang enggak nih, yang tukang becak enggak ada, bikin. Jangan atur di atas. Kalau diatur di atas akan terjadi bentrokan pada suatu saat. Nah, maka kita enggak sepakat. Kita bilang aja enggak sepakat. Ya. Ya? Nah. Kita Jadi, menuntut provinsi ya. Iya. Kalau itu Kemudian kita dijalankan, begini lagi. Kita sambung lagi lah. Kenapa kadang-kadang bendera Aceh juga kita enggak sepakat? Ya, enggak sepakat dengan bendera. Itu ke lambangnya, lambang bendera Aceh itu. Anak di rumah ada. Burak dan singa. Ya enggak? Ini yang terlihat kita burak dan singa. Kemudian saya tanya sama kalian nih, apa burak itu? Jangan ribut situ. Jadi, apa burak itu? Ada yang bilang nih, burak adalah kendaraan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa sampai ke langit yang 7 tahun. Ya. Nah, itu katanya burak. Tapi apa burak yang kau gambar di situ? Yang perempuan cantik dengan kuda itu. Apa itu burak itu? Kudanya. Jawab. Tidak terjawab. Kalau itu tidak terjawab, kenapa kau enggak protes? Nah, karena menurut saya, menurut Cuk Agam orang kampung, orang bodoh nih. Menurut Cuk Agam, ini kalau si burak itu digambarkan itu dengan muka wanita cantik kebuat di bawah kuda, itu mempolitisir Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad ini Yahudi yang begini, ya, Yahudi yang buat. Dibuat oleh Yahudi, Muhammad itu senang sama perempuan cantik dengan nafsu besar. Jadi kerajaan Yahudi pun tak dengar dia ya. Di sini Islamnya hebat. Ya enggak? Betul, Pak. Jadi ini dengan orang ini. Bukan kita tidak mau, tidak sesuai. Nah, kemudian kalau mau bikin, kenapa enggak kau bikin pintu Aceh? Pintu Aceh itu, kalau kau benar, masuk. Kami terima. Tapi kalau enggak benar, kami tutup. Ya enggak? Itu pintu Aceh, pintu yang hebat. Ya enggak? Udah ada pintu Aceh. Jadi kata si pintu Aceh itu enggak, ini rumah Aceh juga. Pintunya kecil, tapi di dalamnya besar. Kalau kau udah masuk ke Aceh, wah hebat Aceh ini. Jangan Aceh dianggap enteng. Nah, di kondisi-kondisi inilah, kemudian ada singa. Ada nggak singa di Aceh? Ada nggak di Indonesia ini? Ya ada di Afrika. Kenapa kau bikin di situ? Nah, udah apa? Ini saya bilang, udah apa? Waktu saya kecil dulu, waktu saya SD, belajar masalah sifat singa. Kata si singa itu, kalau aku kenyang, dijilat-jilat nih, di pipi dijilat-jilat oleh singa. Tapi kalau lapar sedikit, kau dimakan, mama kau dimakan, induknya dimakan, induknya dijilat. Apa itu kau di lambang? Ini menurut Cuk Agam orang kampung. Ya. Nah, jadi maka kita beritahukan pada rekan-rekan yang benar kita terima. Seperti gini, Pak Uceni datang yang benar. Beliau koordinasi yang bagus ini. Kenapa enggak saya sanjung-sanjung? Sepakat. Kenapa kita bilang? Karena beliau itu orang yang kalau kita nih jangankan ke Medan, ke Banda Aceh juga enggak pernah kita pergi. Ya enggak? Beliau udah keliling buana ini. Sarjana hukum kalah dengan beliau. Insinyur kalah. Karena pengalaman itu lebih hebat daripada ilmu yang ada. Ya. Maka kata beliau, oke, ini kita baca koran tadi pagi, ini wali negara belum sepakat, ya. Kita juga belum sepakat. Kalau kau belum sepakat, aku belum sepakat, oke deh. Ya. Kita sama-sama belum sepakat. Maka hari ini kita ajaklah adik-adik baca pakai bendera merah putih biar sama-sama dengan Pak Uceni. Apa betul menjadi merah putih? Kemarin kita enggak jemput merah putih karena enggak tahu kita siapa itu. Tapi sekarang sudah tahu bersama dengan kita. Maka kita antarlah dengan merah putih itu. Itulah kira-kira ya. Nah,